Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Tristion Nugroho akan memaparkan materi tentang troubleshooting engine management system pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ini. Tujuan pelajaran kali ini ialah 1. Siswa dapat mengidentifikasi permasalahan pada engine management system. Yang kedua, siswa dapat mencari permasalahan pada engine management system. Dan yang ketiga, siswa dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di engine management system. Dan selanjutnya saya akan menampilkan video tentang troubleshooting engine management system. Salah satu kerusakan yang ada di mobil. Kita memeriksa kerja emil atau check engine lamp. Pada posisi kunci kontak on, nah, check engine di situ mati karena ada trouble atau kerusakan pada relay dan fuse. Setelah kita mengetahui lampu check engine mati, kita harus mengetahui yang namanya sirkuit diagram atau diagram sirkuit dari kelistrikan mobil EV. Yaitu yang pertama ini gambar fuse atau sekring, kemudian di sini ada kunci kontak, terus di sini juga ada fuse atau sekring, ini EV relay dan fuel pump relay. Karena di sini check engine ini mati, kita harus mengetahui jalur dari lampu check engine, yaitu yang pertama 10 AC ECU IG2 dan 10 EG. Setelah ini kita cari, nanti kalau masih mati kita baru ke 15 ampere EV. Ini bagian yang di luar. Setelah ini posisi check engine masih mati, kita harus mengecek yang namanya yang terakhir EV relay. Nah, kita di sini mengecek fuse EV dahulu. Fuse EV ini berada di bagian luar. Kita harus mengetahui letak dari sekring atau fuse. Yang pertama EV. Ini ada 15 ampere EV. Letaknya di bawah dari relay head dan 30 ABS. Karena ini kurung, ini tidak ada. Jadi relay head, relay lampu kepala, kemudian ini kosong, kemudian ini 15 ampere EV. Kita cabut. Kemudian kita periksa menggunakan multi tester. Karena kita mencari hubungan atau kontinuitas, kita kalibrasi dahulu multi tester. Ya, ini kita kalibrasi 0. Kemudian kita cek EV fuse. Nah, karena tidak ada hubungan, ya, putus atau putus, ini tidak naik, multitester ini tidak naik. Kita ganti dengan yang baru. Kalau ada hubungan, ini akan naik, terhubung ke angka 0. Ya, kemudian kita pasang, kita kembalikan ke fuse box atau kotak sekring, kembali ke EV. Sekring di depan sudah terpasang dengan baik. Kita cek EV relay. Kita cabut dahulu menggunakan tang cucut. Kemudian kita cek di baterai. Cara pemeriksaan relay yaitu memeriksa kontinuitas dahulu, kontinuitas dari lilitan relay. Ya, ini lilitannya masih baik karena ada kontinuitas. Kemudian setelah memeriksa lilitan, kita periksa kontinuitas antara terminal 30 dan 87 dengan menggunakan baterai. Kita cek di baterai menggunakan negatif baterai dan positif baterai.
Nah, setelah kita tancapkan, kita periksa kontinuitasnya. Nah, karena di sini tidak menunjukkan kontinuitas, berarti ini relay sudah keadaan tidak baik atau rusak. Kemudian kita ambil relay yang lain untuk memeriksanya kembali. Pasangkan kembali pada baterai. Kita cek. Nah, terjadi kontinuitas, berarti relay ini keadaannya baik atau ada kontinuitas. Setelah kita cek baik atau ada kontinuitas, kita pasang kembali ke dalam fuse box yang di dalam mobil. Setelah kita memeriksa tadi sudah baik, kita pasang kembali relay ya di posisi yang paling kanan. Ini satu, posisi tengah ini heavy relay, ini relay fuel pump. Jadi ini kita pasang di heavy relay. Nah, setelah kita pasang, kita melihat di kunci kontak on. Nah, kunci kontak on, kalau ini sudah lampu kuning ini sudah menyala, cek engine menyala, berarti ini mesin sudah keadaannya. Setelah lampu kuning itu hidup atau cek engine hidup, kita hidupkan mesin. Nah, setelah mesin hidup, lampu cek engine itu masih hidup, berarti masih ada trouble di yang trouble atau tidak terpasang soketnya. Nah, kita harus mencari menggunakan scanner atau scan tool. Nah, setelah kita mengetahui cek engine itu menyala, kita mencari menggunakan yang namanya scan tool. Scan tool kita pasang. Nah, ini main kabel, kemudian ini soket OBD 2. Ya, OBD 2 kita pasang. Kemudian kita mencari yang namanya DLC, data link konektor. Kita pasangkan di data link konektor. Nah, ini data link konektor, ini namanya data link konektor. Kita pasang soket. Setelah kita pasang, kemudian di sini, nah posisi scanner ini masih mati ya, lampu indikator ini mati, berarti kita harus mengetahui di sistem kelistrikannya. Karena tadi scannernya mati, kita harus mengetahui saluran dari DLC. DLC di sini ada positif B. Nah, positif B ini berhubungan dengan fuse 10 ampere backup. 10 ampere backup ini berada di luar dari kabin. Nah, kita harus mengetahui posisi dari fuse backup. Ini fuse backup berada di sini. On kosong, sebelahnya kosong ya. Jadi di sini on 10 ampere, kemudian di sini kosong, sebelahnya kosong ya. Ini 10 ampere backup, kita cabut. Nah, kita mengecek fuse tadi yang kita cabut. Nah, tidak ada kontinuitas, ini berarti fuse putus. Kemudian kita mencari ganti. Nah, ada kontinuitas, berarti ini fuse continue atau terhubung. Kemudian kita pasang di 10 ampere backup. Sudah terpasang, kemudian kita lihat indikator dari scan tool. Nah, setelah 10 ampere backup tadi terpasang, lampu indikator ini sudah hidup, kita hidupkan dari scan tool. Nah, scan tool kita hidupkan, masih loading, kita tunggu.
pertama-tama kita melihat display. Display ini kita mencari diagnosa atau mendiagnosa. Kita pencet diagnose. Di sini kita cari mobil Asia, nah, ada Isuzu dan lain sebagainya. Karena Toyota di sini tidak ada, turun. Kita masuk ke Toyota karena ini mobil Toyota. Kalau sudah masuk seperti ini, select the version, kita pencet OK untuk melanjutkan. Kita tunggu. Nah, kalau sudah keluar logo Toyota, kita ambil yang sistem select. Kita mengecek mesin. Mesin ini termasuk powertrain, ya, tenaga. Chassis itu kaki-kaki atau roda, bodi ya, kelistrikan bodinya. Kita masuk ke powertrain. Kita ambil yang system check, jangan all. Kalau all nanti terlalu lama. Nah, kita masuk ke engine, karena yang kita cek mesin. Kita tunggu, masih connecting ECU. Nah, kemudian karena di sana cek engine hidup, kita read trouble code, artinya membaca kode trouble. Nah, di sini ada current trouble dan history. Kita baca yang current trouble saja. Ada camshaft position. Ini merupakan VVTi. Terus ini ada intake air temperature IAT. Di sini ada idle control system. Ada 3 trouble yang kita temukan. Nah, setelah ini kita temukan, kita harus memasang konektor atau mengganti part yang rusak. Setelah kita mengetahui trouble-nya tadi melalui scan tool, kita pasang konektor dari masing-masing sensor. Yang pertama tadi ada sensor sirkuit positif camshaft, yaitu VVTi. Ini kita pasang dahulu. Kemudian ada intake air temperature sensor. Ini intake air temperature ya. Kemudian yang ketiga, idle control system ya, idle control system atau ini ISC, idle speed control, kita pasang. Setelah kita pasang, kita menghapus dari trouble tersebut. Setelah kita mengetahui trouble-nya, kita clear trouble code ya, kemudian kita pencet yes. Kemudian ketemu erase fault code sukses, berarti sudah sukses ya. Kalau sudah sukses, itu lampu indikator kuning atau check engine lamp sudah mati. Kita oke. Kemudian kita baca data stream, read data stream. Nah, ini all data. All data kita oke. Kemudian oke. Nah, keluar datanya. Nah, nanti ini dicari di report sheet mana saja yang akan ditulis. Nah, setelah ini ditulis, mana yang harus ditulis, kita back kembali. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan scan tool. Setelah kita membaca data stream di scan tool, kemudian kita memasang tutup dari fuse box. Ya, kita pasang. Kemudian kita matikan mesin. Mesin, berarti pekerjaan ini sudah selesai. Demikianlah video dari saya. Semoga dari video tersebut kita mendapatkan manfaat
Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.